supaya lu kebuka pikiran gitu. Iya ya, ini kan kayak bioterrorism, kita diciptakan ketakutan ini. Iya ya, DNA itu bisa diambil ya. Iya ya, DNA itu ternyata bisa direkayasa ya. Iya ya, ternyata behavior genetika itu ada. Iya ya, bioweapon itu ada. Ada. Cuman nggak mau mikir aja kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Alhamdulillah guys, jangan lupa seperti biasa sebelum konten, Kustul Hindi, ya, jangan lupa. Ini ramuan herbal luar biasa untuk mempersiapkan diri kita melawan gelombang ketiga katanya, ya kan? Karena Kustul Hindi ini herbal yang luar biasa untuk menambah imunitas tubuh. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari gelombang ketiga, selamat dari akal sehat yang sakit. Jangan lupa di deskripsi ada nomor telepon yang bisa kalian hubungi untuk pemesanan Kustul Hindi, bukan untuk gelombang ketiga ya. Oke guys, kita masuk ke konten kita kali ini adalah gue dari kemarin ini kan research tentang bioterorisme, ya kan, kenapa kita curiga data DNA kita diambil lewat tes-tes yang nggak jelas, ya. Kenapa gue katakan nggak jelas? Ya nggak jelas fungsinya banget gitu. Kita disuruh bayar dari mulai harga yang mahal sampai sekarang itu tetap mahal, padahal dibayar aja. Kalau menurut gue nggak mau, gue itu mestinya, ya kan. Makanya itu bisa tuh kita lagi carikan caranya untuk, karena kita tinggal di negara hukum, jadi kita lagi carikan caranya untuk apakah ini melanggar hukum yang dilakukan oleh salah satu itu ya P3SI itu ya. Kita lagi cari, kita lagi bedah ini, dan alhamdulillah kan kemarin ada juga yang melaporkan ya dari Prodem ya, Pro Demokrasi, Pak Iwan Sumule melaporkan Pak Luhut itu karena kasus ini ya. Kita juga mencari gitu, karena kita nggak rela lah rakyat Indonesia kalau sampai DNA-nya atau terjadi apa-apa, ya kan. Karena kalau menurut kami ya nggak cuman korupsi sih di situ, udah macam-macam ya. Jadi nah sekarang ini kemarin kita udah mempelajari bioterrorism ya, ini ternyata memang ada tuh penelitian bioweapon ya. Bioweapon itu biological weapon ya, kita research ini, gue nyari bioweapon ya. Dan hasil riset gue seperti biasa itu gue kasih tahu ke kalian gitu. Nih, ya, bioweapon itu menurut Wikipedia ya, itu adalah senjata yang menggunakan patogen. Patogen itu kayak bakteri, virus, atau organisme penghasil penyakit lainnya sebagai alat untuk membunuh. Selain pakai patogen ya, itu pakai toksin itu ya, benar. Racun itu bisa disebar lewat mana aja, lewat udara, lewat air. Ulangi deh ya, sebagai alat untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Dalam pengertian yang lebih luas, senjata biologi tidak hanya berupa organisme patogen, tetapi juga toksin berbahaya yang dihasilkan oleh organisme tertentu. Dalam kenyataannya, senjata biologi tidak hanya menyerang manusia, tapi juga hewan dan tanaman. Senjata biologi, senjata itu bukan hanya membunuh sebenarnya. Senjata itu bisa dibuat untuk membuat apa ya? Membuat lawan itu takut, itu juga bisa ya. Membuat lawan takut, bisa tuh, bisa. Aduh.
membuat lawan nurut sebagai ancaman, bisa juga. Pembuatan dan penyimpanan senjata biologi telah dirancang oleh Konvensi Senjata Biologi 1972 yang ditandatangani oleh 100 negara. Alasan pelarangan ini adalah untuk menghindari efek yang dihasilkan senjata biologi yang dapat membunuh jutaan manusia dan menghancurkan sektor ekonomi dan sosial. Namun konvensi senjata biologi hanya melarang pembuatan dan penyimpanan senjata biologi, tetapi tidak melarang pemakaiannya. Jadi kalau ada yang bisa membuat senjata biologi itu dipakai nggak apa-apa ya. Nah, dengan kata lain, bahwasanya senjata biologi ini kalau diizinkan produksinya, pembuatannya, maka boleh ya. Oh, jadi pabrik micin itu senjata biologi bukan? Kan bisa aja ya, ngomongnya obat, tapi ternyata itu adalah senjata biologi. Bisa itu. Yang kita belajar dulu deh ya, sedikit. Kita belajarnya dengan apa ya? Sebetulnya hal ini sudah ada nyata di sekitar kita, gampang kita research. Hanya karena memang keadaan yang diciptakan nih, bioterorismenya nih, ketakutan, jadi nggak bisa mikir. Aduh, aku takut mati. Aduh, aku takut ini, aku takut ini, aku takut. Nggak mau research. Nah, coba kalau kita research, kalau kita yang santuy, yang sehat, ngopi gitu. Supaya lu kebuka pikiran gitu. Iya ya, ini kan kayak bioterorisme, kita diciptakan ketakutan ini. Iya ya, DNA itu bisa diambil ya. Iya ya, DNA itu ternyata bisa direkayasa ya. Iya ya, ternyata behavior genetika itu ada. Iya ya, bioweapon itu ada. Ada. Cuman nggak mau mikir aja kita nih. Sejarah penggunaan senjata biologi dimulai pada tahun 400 sebelum Masehi. Waduh. Ketika orang Iran kuno, Sintians, menggunakan panah yang dicelupkan ke dalam feses, kotoran, dan mayat makhluk hidup yang telah membusuk. Hal serupa juga dilakukan oleh bangsa Roma yang mencelupkan pedangnya ke dalam pupuk dan sisa hewan yang telah membusuk sebelum berperang dengan musuhnya. Apabila musuhnya terluka oleh senjata tersebut, maka terjadi infeksi penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Peristiwa penting dalam sejarah kuno merupakan penggunaan senjata biologi ketika bangsa Mongol mengusir bangsa Genoa dari kota Kaffa di Laut Hitam dengan memanfaatkan mayat-mayat manusia yang terinfeksi wabah pes. Ketika bangsa Genoa menyingkir ke Venice, mereka tetap diikuti oleh kutu dan tikus yang terinfeksi pes sehingga akhirnya menimbulkan kematian hitam, Black Death, di wilayah Eropa. Tuh, itu yang sebelum Masehi itu ya. Udah ada itu senjata biologi, kita di 2021. Ada. Pada tahun 1754, 1760, terjadi peperangan antara bangsa Britania Utara dan bangsa Indian yang menyebabkan penggunaan virus cacar. Kemarin si Bill Gates bilang tentang virus cacar ya. Ya kan? Gates. Ketika itu Britania Utara memberikan pakaian dan selimut dari rumah sakit yang merawat penderita cacar kepada bangsa Indian untuk memusnahkan bangsa tersebut. Aduh. Pada Perang Dunia I, Jerman menggunakan 2 bakteri patogen, yaitu Burkholderia malei penyebab glanders dan Bacillus anthracis penyebab antraks untuk menginfeksi ternak dan kuda tentara sekutu. Pada tahun 1932-1935, Jepang mengembangkan program pembuatan senjata biologi di Cina yang dinamakan Unit 731. Sebanyak 3.000 ilmuwan Jepang bekerja untuk melakukan penelitian terhadap berbagai agen biologi yang berpotensi sebagai senjata. Misalnya kolera pes dan penyakit seksual yang menular. Eksperimen yang dilakukan menggunakan tahanan Cina yang mengakibatkan 10.000 tahanan mati pada masa itu. Sejak saat itu tidak hanya Jepang yang mengembangkan senjata biologi, tetapi juga diikuti oleh negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Wow, ada biological warfare itu ada, biological weapon itu ada. Mikir kita ini lagi diapain sih sekarang ini sama pandemi ini, lagi diapain sih bangsa gue, kenapa sih nggak mau nyadar-nyadar. Dan gue ngeliatnya loh, kalau menurut Babi sekarang ini biological war-nya apa ya? Diciptakan ketakutan sehingga
ada gue mencurigai data DNA ada bisa jadi rekayasa genetika perilaku ya, karena perilaku manusia itu ternyata bisa direkayasa dari genetikanya. Bisa lu udah ngelihat orang-orang yang wujudnya manusia gitu tapi kelakuannya kayak bukan manusia gitu. Habis gini, konten habis gini nih, ada satu dokter nih gue mau angkat habis ini ya, habis konten yang ini itu di Twitter gue ngelihatnya, waduh nih dokter udah kayak bukan tapi dia manusia kok, dia manusia, cuman pola pikirnya gimana kita akan bongkar ini ya. Jadi rekayasa genetika sudah terjadi kayaknya ya, karena nggak diselidiki. Nah ini yang akan kita bongkar insya Allah ya. Kita akan bongkar satu persatu, pelan-pelan belajar kita mau mikir. Ini ada semua kok, jelas tertulis terpampang, hanya karena kita ketakutan lalu kita nggak mau berpikir. Nih kita lihat ya, agen biologi adalah mikroorganisme atau toksin yang dihasilkannya yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman, hewan atau tumbuhan atau menyebabkan kerusakan material. Oke, jadi agen biologi itu mikroorganisme atau orang yang bisa menghasilkan racun ya. Yang di pesawat-pesawat itu apa ya? Yang kalau di pesawat itu apa sih? Asap itu? Gua nggak bilang itu racun ya, itu asap aja berlebih kali, knalpotnya bocor kali di pesawat ya. Apa? Chemical trail. Ntar gue ngomong chemical dibilang halu, ada itu, selidiki dong. Itu pesawat nyebarin apa itu? Kalau yang di Surabaya Madura kemarin ngomong itu TNI AL, ngomong tentang masalah zat kimia yang disebar dari udara, ngomong ada itu, pernah gua angkat itu. Nah kenapa itu dilakukan ya? Soalnya gua tahunya kalau gas itu yang beracun, yang pestisida itu anti nyamuk, itu kalau disemprotin di kamar kita keluar dulu sampai turun baru kita masuk, karena pas disemprotin kita ada di kamar ya sakit lah kita. Itu cuman kecil, ruangan kecil. Kalau di langit gimana? Bercampur sama zat-zat asing lagi di udara. Jadi apa itu? Turun ke bawah, ada gas, emisi gas buang kendaraan bermotor, jadi apa itu? Ditambah suhu panas, jadi apa itu? Selidiki dong. Jangan dibuat sakit rakyat Indonesia. Apakah itu termasuk agen biologi yang menciptakan racun? Ya kan? Bisa saja. Dalam pembuatan senjata biologi, agen biologi merupakan komponen penting yang harus diteliti terlebih dahulu sebelum diaplikasikan. Beberapa gen biologi dan penyakit yang pernah direncanakan untuk menjadi senjata sudah pernah dijadikan senjata biologi di dunia, antara lain ini Bacillus anthrax, Brucella sp, Brucellosis, Chlamydia psittacosis, yaitu itu nama-namanya. Virus-virusnya ada Ebola, kolera, Marburg itu udah pernah disebut, virus demam limbah Rif, virus alfa, virus demam kuning, dan lain-lain, virus jamet. Nah itu agen biologi nih yang bekerja sekarang nih. Yang gue heran, pemerintah kita kagak sadar ya, rakyat kita kagak sadar ya. Udah jelas ini bioterorisme. Apakah setelah menerima jab micin itu mereka lalu nggak bisa mikir ya? Pertama bisa mikir nih, setelah jab 1, jab 2, booster, nggak bisa mikir, nggak peduli lagi. Pokoknya sikat. Ada loh yang begitu. Makanya begini gue mau angkat itu salah satu profil dokter Indonesia. Tunggu habis gini ya, setelah konten ini akan gue angkat itu dokter itu di Twitter ya, sampai kayak nggak punya malu. Bingung gue sama dokter itu. Gue udah ngajak dia debat tuh, tapi nggak mau. Tapi udah itu salah satu bukti-bukti yang akan gue reveal. Gue akan sampaikan kepada kalian bahwasannya bioterorisme itu ada, dan ini biological warfare itu ada juga, bioweapon itu juga ada. Ini lagi kita baca nih, bioweapon. Karakteristik dari senjata biologi adalah mudah diproduksi dan disebar, aman digunakan oleh pasukan penyerang yang menyebarkannya, serta dapat melumpuhkan atau membunuh individu berulang kali dengan hasil yang sama, konsisten. Ya, di sini mungkin kalau gue dapat melumpuhkan ini bisa jadi nggak melawan ya. Hal ini berarti apabila kita menggunakan senjata biologi yang sama untuk menyerang beberapa daerah berbeda, maka dampak yang terjadi haruslah sama. Agen biologi pada senjata biologi juga harus dapat diproduksi dengan cepat dan murah. Iyalah, apalagi kalau agen biologinya
Bayangin lo, kita lagi di teror, tapi senjata terornya kita bayar. Kita membayar untuk senjata teror. Wah ya tambah. Bukan cuma cepat dan murah. Cepat, murah, menguntungkan gitu. Gue lagi neror elu nih. Ya, lu bayarin gue buat gue teror. Kan tolol ya. Itu ibarat rumah ini begini nih. Ibarat rumah. Ada tamu dari luar. Silakan masuk. Tuh tamu. Masuk ke ruang makan, masuk ke mana, kita biarin. Bahkan masuk ke kamar tidur kita, ngacak-ngacak apa yang ada di kamar tidur kita, termasuk keluarga kita. Dibiarin aja. Bahkan kita siapin spraynya, kan? Pinter yang begitu tuh. Itu pinter namanya. Nggak ada jiwa nasionalis banget tuh. Bahkan kita bayar itu tamu. Kita kasih untung tuh tamu. Aduh. Itu gimana tuh? Ada yang begitu tuh di negara Allah, tamunya dilayani, disuruh diapain aja, dikasih untung. Ini negara nasionalis mana, rasa cinta tanah air itu mana? Kalau gue ya gue usir semua dulu lah. Negara gue dulu yang paling penting, bangsa gue dulu perusahaan asing minggir. Tutup negara ini, kita bangun negara ini, nggak pakai negara luar bisa. Apa yang nggak dipunya sama Indonesia? Apa yang nggak dipunya? Semua ada Indonesia. Nggak perlu negara luar dulu. Bangun dulu negara, selesaikan ini utang-utang dengan produksi hasil dalam negeri dulu. Hasil dalam negeri Indonesia ini dibagi dulu merata untuk bangsa Indonesia, lebihnya baru bayar utang. Begitu. Dengan cara apa? Produksinya dari anak bangsa sendiri. Bukan gampang dijual-jual begini. Jadi kemana-mana kan gue. Ya kan, ini klasifikasinya. Kalian langsung cari aja di Wikipedia ya, ada. Cuman gue ada yang mau gue sampaikan di sini waktu gue nyari ini. Di sini tuh ada satu orang juga yang ngomong nih tentang senjata biologi nih ya. Nih, Bill Gates memperingatkan ancaman senjata biologis menggunakan virus, bakteri, atau patogen lainnya di masa mendatang. Bill Gates lagi. Nah, itu salah satu. Jadi ini kesimpulannya adalah karena bangsa ini tidak baik-baik saja, karena gue mencurigai bahwasanya ini ada hubungannya dengan bioterorisme yang menggunakan bioweapons lewat tes-tes dan micin-micin yang dipaksakan. Dan ini harus diselidiki, karena gue ngelihatnya ini tiga hal. OTK yang bermain di sini nih, OTK, oligarki, tirani, korupsi, ini sudah berhubungan ya. Makanya kita akan ganyang terus ini oligarki, kita akan ganyang terus ini tirani, kita akan ganyang terus ini korupsi, karena inilah yang menggerogoti bangsa ini, sehingga kita nggak bisa mikir. Lu lihat ini semuanya ada buktinya. Bioweapon itu ada, dan bioterorisme itu yang seperti kemarin gue sampaikan, bahwasanya memang kita sedang diteror ketakutan, sampai kalian melihat sesuatu yang nyata aja nggak bisa, berpikir aja nggak bisa. Sampai udah ada orang-orang yang gue ngelihatnya ada rekayasa genetika behavior. Ya, jadi genetika perilaku bangsa ini sudah di luar batas, sudah di luar banget dah. Nanti habis gini ada satu profil ya yang gue mau angkat di Twitter ke YouTube gue nih, Dr. Priyono namanya. Tuh, waduh, kayak bukan manusia gitu, kayak bukan ya, nah, tapi masih manusia. Tapi kita lihat nanti. Dan ini harus kita sebarkan ini video, share ya, kasih tahu orang-orang bahwasanya ini yang terjadi. Mikir. Tapi jangan berharap orang yang udah behaviornya berubah ya. Orang yang setelah menerima itu, kadang-kadang gue nih udah ngelihat yang sesuatu yang luar biasa loh. Cuman gara-gara aja lu bisa dimusuhin, diasingkan, diapakan, terserah ya. Memang ini perjuangan kita. Ya, karena memang udah kayak berubah, kayak udah bukan keluarga kita, bukan teman kita, bukan anak bangsa kita gitu. Ini yang jadi masalah. Udah ya, gitu aja gue daripada gue nerusin ya, kalian berpikir gitu aja. Jangan lupa di-share ini video, yang belum subscribe, yang belum ngasih tahu ke orang. Gue cuma usaha ngasih tahu, membuka pikiran kita semuanya. Moga-moga ini bisa membuka pikiran kita, membuat kita mau belajar, dan jangan cuma menyelamatkan diri kita dan keluarga, anak-anak kita, tapi juga sebarkan. Bangsa Indonesia harus selamat. Dan gue tetap akan berjuang buat bangsa ini untuk tetap mengedukasi sambil berusaha mencari jalan untuk menghentikan semua yang disebut bioterorisme. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganyang oligarki, ganyang tirani, ganyang korupsi.